Jerat pinjaman online kembali dialami oleh guru honorer, kali ini terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Bermula dari meminjam uang senilai 3,7 juta rupiah untuk membeli susu sang anak, kini utang tersebut membengkak hingga 206 juta rupiah. Akibat dari tanggungan ini, guru tersebut sampai mendapat teror dari pihak pinjol. Afifah mengaku tidak menyangka niatnya meminjam uang untuk membeli susu anaknya malah berbuntut panjang. Dirinya kini harus menanggung utang hingga ratusan juta rupiah akibat pinjaman online. Kuasa hukum Afifah, Muhammad Sofyan dari Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum atau LPBH Nahdlatul Ulama Cabang Salatiga mengatakan, kejadian tersebut bermula pada 20 Maret 2021 lalu. Saat itu, Afifah tertarik dengan iklan pinjol di ponsel miliknya. Iklan tersebut menjelaskan pinjaman 5 juta rupiah jangka waktu 91 hari dan bunga 0,04%. Afifah lantas mengirim foto diri beserta KTP. Tidak sampai 5 menit, rekeningnya mendapat transferan uang dari 3 lembaga sebesar 3,7 juta rupiah. Lantaran janggal, ia pun tak memakai uang tersebut. Masalah mulai datang dari hari kelima setelah mendapat pinjaman, yakni 25 Maret 2021. Ia pun mulai mendapat pesan untuk melakukan pelunasan. Tidak hanya Afifah, rekan-rekannya yang nomornya ia simpan di kontak ponsel juga mendapatkan teror. Pihak pinjol bahkan mengedit foto Afifah seolah telanjang dan menyebarkannya di kontak WhatsApp yang ada. Sofyan mengungkapkan kliennya melapor ke Polda Jawa Tengah karena cara-cara penagihan dari pelaku aplikasi tersebut sudah kelewat batas dan mengarah ke fitnah. Pada saat itu, saya hanya membutuhkan memang 5 juta. Saya memilih atau men-checklist 3 sub-aplikasi di dalam pohon uang itu. Yang mana bayangan saya itu, yang saya dapat itu paling tidak 5 juta ya, kalau plus bunganya ya paling enggak ya 5.500.000. Tapi ternyata ketika ditransfer itu masuk yang ke rekening saya hanya 3.740.000 itu. Jadi di dalam aplikasi itu tadi yang saya pinjam itu, yang saya checklist itu 3, di antaranya mungkin ada KSP beli-beli, dana hijau dan sebagainya itu. Nah, awalnya yang saya kira itu 91 hari atau 3 bulan, ternyata setelah dana masuk ke rekening itu dibuka hanya 7 hari gitu loh. 7 hari itu saya baru 5 hari jalan itu saya udah diteror dengan kalimat yang macem-macem. Pokoknya kepiye caranya hari ini juga harus bayar, kalau enggak saya mendapatkan ancaman data saya akan disebar ke semua kontak yang ada di dalam handphone saya. Ya saya posisinya memang pada saat itu nggak ada uang membayar, uang yang masuk ke rekening saja belum sempat saya pakai. Akhirnya karena saya takut, karena saya juga hanya perempuan biasa ya mas ya, tanpa pikir panjang, pokoknya kepiye caranya saya ora diince meneh. Akhirnya saya merangkul aplikasi yang masih di dalam satu Indo itu untuk melunasi aplikasi yang tadi 3 itu, aplikasi itu tadi. Jadi 3 aplikasi itu tadi itu lunas. Tapi masih ada 6 aplikasi kemudian yang belum lunas karena satu aplikasi itu bisa dibayar kalau saya itu merangkul 2 aplikasi. Pinjam di KSP beli sejumlah 2.300.000. Itu kan yang saya terima itu kan hanya sekitar 1.400-an mas. Padahal saya mengembalikannya harus tetap nominal 2.300 atau 2.300. Sedangkan kalau saya mau pinjam ke merangkul aplikasi yang lain dalam jumlah hanya 1, otomatis kan kurang. Berarti kan harus 2. Ya, jadi dari 3 itu menjadi 6, kemudian menjadi 2 kali lipatnya hingga itu kami memang posisinya sudah tidak sanggup lagi ya. Dan setelah kami rinci, akhirnya kami memutuskan untuk mengatasi problem saya ini melalui jalur hukum. Dan setelah kami rinci, memang kerugian yang sudah saya keluarkan itu juga sangat banyak beserta bunganya. Berapa Pak total? Total kerugiannya sekitar 68 jutaan. Jadi memang gini, di dalam sub aplikasi itu memang ada beberapa yang belum saya bayar, totalnya sekitar 47 juta. Nah, kenapa kok saya kemudian memutuskan untuk belum membayar lah katakanlah, dan kami memutuskan untuk melewati badan hukum karena bunga yang sudah saya keluarkan untuk mereka itu masih bisa menutup pinjaman saya gitu loh guys. Nah, jadi memang di sini ini nanti saya mengklarifikasi untuk mungkin teman-teman yang ada di dalam kontak saya yang mendapatkan teror atau mendapatkan WhatsApp dari oknum nomor terkait itu tadi. Jadi kami di sini mohon maaf karena memang ini sepenuhnya memang kami salah atau saya salah karena awalnya memang kami tidak berpikir panjang.
Namun di sini saya juga perlu kami utarakan kalau saya sendiri juga belum menggunakan uang tersebut. Jadi uang tersebut itu hanya masuk ke dalam rekening saya, kemudian hanya saya putar untuk melunasi ke sub aplikasi yang lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.